meninggal di depan di gerbang, katanya dia tuh kayak yang kegeleng mobil gitu. Kelindes. Kelindes. Oke guys, selamat datang di Ngondom, ngobrol random. Kita akan ngebahas sisi lain pemadam kebakaran bersama Mang Dian Bopak. Wah, mantap. Selamat datang, Mang. Siap. Selamat datang juga Bang Acil. Gimana kabarnya sekarang, Mang Bopak? Alhamdulillah baik Bang Acil. Waduh, alhamdulillah. Berapa jam perjalanan dari rumah ke sini, Mang? Dari rumah ke sini sekitar 12 hari ya guys. Karena Waduh. kalau jalan kaki itu juga kalau Oh, naik iya, iya. motor sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya. Oke. 12 hari perjalanan kalau jalan kaki ya guys. Nah, Mang Bopak, apakah benar nih Mang Bopak seorang pemadam kebakaran? Coba diceritakan, Mang. Silahkan. Oke, kebetulan saya di sini kerja di PT KHTek Majalaya ya guys. Oh, KHTek Majalaya ya. Saya di KHTek Majalaya. Sapa dulu, Mang. Oke guys, Teman-teman salam KHTek. kenal ya. Dari orang KHTek Majalaya, salam kenal. Ada yang kenal, coba komen. Yang kenal coba komen, jangan lupa di subscribe juga ya guys. Oke, lanjut, Mang. Oke, saya bekerja di PT KHTek Majalaya dari tahun 2019 sampai sekarang. Wis, lama ya. Lumayan lama lah. Terus saya juga relawan di pemadam dari tahun 2015 ya. Terus saya di KHTek juga pegang mobil pemadam ya, 2 unit sama ambulan 1 ya. Oh, ambulan juga. Ada ambulan juga di kita. Nah, kalau nggak salah dulu pernah lihat Mang Bopak bawa korban kesurupan di Iya, betul. pemadam. Ambulan ya? Iya, dari ambulan Nah, saya bawa. Punya itu ambulan. karyawan KHTek juga? Iya, karyawan KHTek itu dia yang lagi hamil 6 bulan. Waduh. Itu dibawa sendiri naik ambulan? Oh, enggak, kita berdua sama tim P3K-nya. Oh, berarti yang divideokan itu ada tim juga di belakang? Enggak ada tim. Itu saya yang bikin videonya itu disimpan di dashboard. Oh, di dashboard. Iya. Kebetulan yang petugas P3K-nya lagi cari rumahnya yang kesurupan itu. Oh, iya. Berarti di mobil posisinya berdua Berdua terus. sama orang kesurupan. Nah, kocaknya lagi guys, orang yang kesurupannya itu malah diisengin sama dia nih. Pembahasannya apa aja, Mang? Bahasanya Sama- gini, saya menanyakan kenapa dia meninggal, ya. Iya. Terjadinya kapan? Ternyata saya di-prank sama orang yang kesurupan itu ya, guys. Di prank gimana? Di-prank gini lah. Sama hantunya apa gimana? Iya, sama yang orang kesurupannya kan di-prank. Kata saya gini, "Kamu meninggal di mana?" Kata yang orang kesurupan. "Saya meninggal di depan, di gerbang." Perasaan kata saya kan belum pernah ada yang meninggal di depan gerbang. Oh, Gitu kan. Terus ditanyalah sama saya, Gimana tuh? meninggalnya kenapa? Katanya dia tuh kayak yang kegeleng mobil gede gitu. Kelindes. Kan. Kelindes sih, kayak kelindes gitu kan. Waduh. Terus saya nanya lah, di pikiran saya kok selama saya kerja di KHTek atau di Solokan Jeruk ya, tinggal di Solokan Jeruk, belum pernah ada yang meninggal karena kelindes, apalagi di depan gerbang gitu kan. Terus si orang kesurupannya ngomong gini. Itu tahun berapa? Ditanya nggak kapan tuh? Iya kan, saya kan gini. Emang meninggalnya kapan? Saya meninggal 94 katanya. Aduh, Anjing. gua belum lahir itu mah. Dikira saya kan baru-baru gitu kan meninggal, ternyata dia meninggalnya udah lama gitu. Berarti kan. dia suhu ya, sepuh. Ya sepuh. Ternyata dia juga hantu itu sering tinggal di ambulan itu yang sering saya pakai gitu. Waduh, dia- makanya saya kalau sekarang itu kalau misalkan pakai ambulan udah harus ditemenin gitu daripada saya yang jadi korban hantu. Mending saya ditemenin gitu kan. Nah, berarti itu kalau misalnya ada korban entah sakit atau gimana, Iya. pakai ambulan
Ya, itu pakai ambulan perusahaan. Nah, kalau untuk mobil pemadam ini itu punya perusahaan atau gimana? Punya dinas. Dinas. Enggak, kalau saya kan relawan kan di dinas pemadam. Kalau kerja kan di PTKHT. Ya. Kebetulan mobil unit saya yang 2 itu dari perusahaan gitu kan. Dari perusahaan karena saya punya basic di pemadam dari dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan mobil pemadam keluar kita harus laporan dulu ke atasan gitu, minta izin dulu kan gitu. Terus untuk unit sendiri kita kalau misalkan ada yang minta kita berangkat gitu kan. Kalau di seputaran Solokan Jeruk kita misalkan nerima laporan ada yang minta bantuan kita langsung berangkat ke TKP gitu kan. Seperti itu. Nah, Mang, itu kan biasanya driver pemadam pada ngabret tuh. Pernah nggak nyenggol orang? Pengendara lain? Kebetulan selama ini belum nyenggol. Cuman kemarin baru kejadian mobil unit yang satu lagi kemarin kebetulan kan kebakaran di PTKHT. Itu perusahaan yang tempat kerja apa beda lagi? Beda, itu cabang. Oh, Itu cabang. cabangnya yang di Ranca Ekek yang satu lagi. Jadi yang satu lagi udah sampai TKP, yang satu lagi ternyata nabrak gitu kan, nabrak mobil gede. Jadi datangnya telat, tetap mobil yang nabrak itu tetap ke tempat TKP gitu kan. Oh, gitu. Walaupun rusak gitu kan. Kemarin tuh kejadian tuh sekitar semingguan lah, minggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Nah, gimana sih Mang rasanya jadi pemadam gitu? Rasanya jadi pemadam banyak suka dukanya sebenarnya. Suka dukanya banyak banget gitu kan. Sukanya apa nih? Sukanya kita tuh kalau misalkan sukanya tuh ketika kita latihan di perusahaan gitu kan. Ketika latihan di perusahaan kita setiap 6 bulan sekali kita memberikan pelatihan kepada karyawan gitu, biar karyawan tuh biar jadi garda terdepan kalau misalkan terjadi kebakaran gitu. Tapi masih di tingkat yang kecil gitu kan. Kalau udah mulai membesar berarti kita harus siap-siap nih, mobil unit gitu kan, hidran kita juga udah harus siap gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau untuk dukanya apa aja tuh selama memadamkan api? Untuk dukanya tuh ketika kita menyelamatkan seperti kemarin kan, di sini ada orang yang sok tahu kan, gitu kan. Mungkin dia pegang nosel terus dia paling depan, api udah mulai besar tuh, misalkan kayak gitu. Saya nyelamatin dia gitu kan, dia nggak pakai APD, nggak pakai terus sepatu, dia tuh kayak yang pakai pakaian biasa. Iya, pakai pakaian biasa gitu kan. Kalau misalkan udah di depan tuh harus safety juga. Harus safety gitu kan, sebagai fighter tuh harus benar-benar safety gitu kan. Kemarin tuh saya nyelamatin satu orang, Mang. Jadi dia tuh nggak pakai APD, intinya saya kasih helm dia, langsung saya suruh mundur. Terus kan udah api membesar, otomatis kan asap tuh udah mulai tebal. Iya, tebal. Di dalam ruangan itu kan. Saya suruh mundur, selang ditarik mundur, asap keburu besar, saya kehirup itu asap kan. Sampai-sampai mau pingsan di dalam, tapi saya untungnya masih kuat gitu kan. Masih kuat, saya lari ke belakang, nosel diemin udah. Nah, saya di luar kayak yang udah sesak gitu kan, udah gak ada oksigen gitu kan. Tuh pernah nggak Bang masuk ke dalam ruang yang kebakaran gitu? Ruangan? Ya kayak kemarin kan kayak gitu. Masuk misalkan nih di dalam ya api, terus Mang Bobak masuk menyelamatkan orang yang kayak kemarin kan gitu, api udah mulai gede, dia kan sosok beranian gitu kan masuk ke dalam. Harusnya udah kayak gede gitu, udah tugas. Intinya kami lah yang bertanggung jawab itu petugas sebenarnya ya, bukan orang yang awam gitu kan. Ada undang-undangnya juga, Mang. Gitu. Kalau misalkan
yang belum ahli tuh gak boleh sebenarnya gitu kan. Cuman kita sebagai garda terdepan yang udah belajar ya udah gitu kan. Ya gini, di masyarakat ini kan kebanyakan gini. Ada yang ngomong katanya manggil pemadam bayar. Enggak ya guys, manggil tidak pemadam dipungut itu biaya. ya tidak dipungut biaya. Kita udah dibayar sama pemerintah juga gitu kan. Jadi nggak bayar gitu kan. Kalau kita tuh pelayan masyarakat gitu kan. Kita udah dibayar dengan pajak juga gitu. Kalau orang dinas. Kalau misalnya ada kebakaran nih, bisa nggak menghubungi Mang Bopak langsung? Apa harus langsung ke? Kalau bisa tuh kan kalau di Kabupaten Bandung kan udah ada aplikasi Mang. Jadi tinggal kontak aja itu aplikasi itu. Jadi nanti ke Pusdalop. Nanti Pusdalop yang memantulkan ke pos-pos terdekat gitu. Jadi ada wilayahnya Mang. Pemadam ini sangat berjasa ya buat kita. Dia rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan masyarakat gitu dari api. Tapi pemadam juga tugasnya bukan memadamkan api doang ya Mang. Iya betul. Kebetulan di kita juga di Kabupaten Bandung kan ada rescue, ada penyelamatannya juga gitu kan. Jadi itu tugasnya seperti sarang tawon, terus ular masuk rumah gitu kan. Pernah nggak Mas? Emang Gimana? ada ular masuk rumah? Oh pernah itu pagi-pagi baru bangun tidur saya. Aduh udah ada Ularnya laporan ular apa gede? Ular lumayan gede lah, segede gini ada. Tangan saya nih segede Di gini. dalam rumah? Di dalam rumah di kamar mandi kebetulan. Pagi-pagi hampir setengah enam gitu kan. Kan ada tugas-tugasnya juga ya, pemadam itu kan ada yang pemadam, terus ada juga penyelamat gitu kan. Jadi ada juga kalau penyelamat itu di rescue. Kalau misalkan ada evakuasi cincin nih, cincin misalkan udah masuk ke tangan terus susah dilepas. Pakai sabun bisa kan itu? Kalau udah membengkak itu udah nggak bisa dilepas gitu kan. Kebetulan dari kemarin tuh banyak gitu kejadian seperti itu kan. Jadi otomatis kalau di pemadam tuh dipotong cincinnya gitu kan, daripada kita Itu pakai apa Mas? pakai gurinda, ada gurindanya khusus itu buat evakuasi cincin. Kalau misalkan kita udah membengkak terus ke rumah sakit tuh pasti disaraninnya juga ke pemadam, tetap disaraninnya juga buat dievakuasi. Kalau misalkan di rumah sakit otomatis ininya Amputasi. disisir si ininya kulitnya iya untuk dilepas. Tapi kalau di pemadam dilepas cincinnya gitu. Udah sering Itu beberapa kali. nggak bayar emang? Iya nggak bayar. Tuh guys, jadi tidak dipungut biaya. Tapi kalau misalnya ada uang, ada yang ngasih itu Ya kalau misalkan ada yang ngasih keikhlasan itu berarti ya nggak apa-apa, diterima kita ya? terima aja gitu kan. Berapapun juga gitu. Kita tidak menargetkan, kita tidak mengungut biaya. Kebanyakan kan masyarakat tuh seperti itu Mang. Kalau kita misalkan tahu nih, ibaratkan rumah warga nih kebakaran, kenapa pemadam telat? Kalau misalkan kita tahu rumah bapak sama ibu kebakaran, kita standby-in 2 hari sebelum kebakaran. Iya. Karena di luar prediksi ya, di luar apa? Biar prediksi yang kayak gitu kan. Kalau kita tahu kita akan standby-in ya. Seperti itu. Apalagi di jalanan kadang macet. Harus ngabret juga dan itu sangat beresiko banget ya. Ya, kan kita misalkan saya ibaratnya sebagai driver, saya harus punya skill, kemampuan gitu kan, terus sertifikasi juga. Sertifikasi. Iya, sertifikat gitu kan. Kalau orang awam tuh kadang-kadang nggak tahu gitu kan, nggak tahu misalkan kalau misalkan kita di jalan tuh kayak yang kemarin kan nabrak gitu kan. Itu kemampuan sama skillnya itu berarti itu tegangan air dari mobil itu emang gede emang? Sampai ada yang berapa bar gitu kan. Itu ada yang megangnya sampai ke tarik gitu? Ya kalau kita kan misalkan punya, emang harus berapa orang gitu? Ya harus beberapa orang gitu kan. Gitu. Nggak bisa seenaknya kita kan, satu orang kita 10 bar lebih. Otomatis kita tuh
akan kelempar gitu kalau misalkan kuda-kudanya gak bener. Oh gitu ya. Seperti itu Mang. Kalau di pemadam tuh emang suka dukanya emang kayak gitu kan. Dulu juga saya kan ngerelawan dari dulu. Nginjek setrum aja sampai kagetnya kan sampai Pernah? pernah. Kalau misalkan saya nggak pakai safety tuh udah kesetrum, bahkan udah meninggal kayaknya. Tegangan yang sangat tinggi ya. Iya, karena keinjak itu loh Mang. Kan orang PLN juga ibaratin kalau pegang itu. Iya ada alatnya juga ya. Iya, makanya Sarung pakai tangan alat. itu. Nah jadi itu sisi lain pemadam kebakaran ya buat teman-teman yang mungkin kalau misalkan ada yang terjadi kebakaran jangan banyak mikir, langsung aja hubungi ada aplikasinya ya. Iya, ada. Aplikasinya dan itu tidak dipungut biaya guys ya, jadi langsung aja daripada bahaya ya. Iya, bahaya. Sebenarnya kita juga kalau kebakaran di rumah, kita juga harus jadi garda terdepan. Harus bisa semuanya. Kenapa orang pemadam sering penyuluhan gitu kan biar biar semuanya bisa gitu kan. Ketika belum membesar kita tuh udah jadi garda terdepan gitu kan. Ibaratkan kebakaran dari gas gitu kan. Kalau kebakaran dari gas kebanyakan kan panik. Nih, kalau misalkan Gas bocor nih gas misalnya. bocor, kita jangan panik. Buka jendela, ingat buka jendela, buka pintu. Dilarang menggunakan kontak fisik ya. Seperti menyalakan stop kontak listrik. Itu gak ada ya namanya gas meledak, gak ada. Oh nggak ada tuh nggak yang ada. meledak Yang- seperti bom gitu, nggak Iya, ada. nggak ada. Itu yang ada tuh meledak dalam suatu ruangan seperti itu ya guys. Kalau Berarti yang itu belum tahu- bukan ledakan dari gas. Bukan, itu tuh ledakan di dalam suatu ruangan gitu kan. Kayak gitu, intinya jangan panik. Kalau misalkan ibu atau bapak di rumah minimal punya karung goni lah. Karung goni. Iya, tapi dibasahin dulu. Kalau nggak karung goni, selimut, handuk kan bisa. Iya. Gitu. Terus ditutupin gasnya gitu. Iya, ditutupin. Jadi biar nggak menyebar kemana-mana lah. Gitu. Ingat kalau misalkan bocor gas, regulator gitu. Regulator dilepas apa gimana? Regulator juga dilepas. Nanti kan di ujung gasnya ada lubang, itu ditutup aja gitu apinya. Iya, kalau ini tutup aja pakai satu tangan. Di tabung gasnya pakai satu tangan aja juga nggak apa-apa. Sebenarnya gitu kan. Yang keluar kan gas. Iya, kan ini api kan. Iya. Nah, tutup gini aja gitu. Iya, tutup aja pakai tangan satu aja. Berarti jangan panik ya. Iya, intinya jangan panik, jangan sampai tolong-tolong. Tapi kalau ditutup pakai handuk basah itu mati nggak? mati, tetap Oh, mati. mati. Berarti intinya jangan panik guys. Iya, Dan jangan tidak ada namanya ledakan gas. Gas tidak ada. Yang ada tuh ledakan dalam suatu ruangan ada gitu. iya. Seperti itu. Karena buat kita tuh orang awam, kita kira kan itu gas yang meledak kayak bom gitu, Mang. Kayak Padahal bom. bukan ya. Bukan. Berarti nanti itu si gasnya paling gosong kebakar atau Ya gosong kayak kebakar gitu. tidak pecah meledak. Tidak ada yang kebelah, gak ada. Oh, nggak ada. Itu. Nah, kebakaran besar biasanya dari apa tuh penyebabnya? Seperti yang di pabrik KHT gitu yang kemarin. Yang kemarin tuh Dari karena, listrik atau apa tuh? Karena dari gas LPG juga. Gas LPG yang lagi ngelas kata bahasa sini ngeblender katanya kan, motong besi. Gitu kan, motong besi jadi ada percikan kayaknya. Oh, percikan. Satu percikan, kedua si selangnya bocor. Gitu, kayak gitu, selangnya bocor, kayaknya ngerembet kemana-mana gitu. Oh iya. Nah jadi itu guys sisi lain pemadam kebakaran ya. Nah buat teman-teman yang kenal Mang Bopak boleh di komen di bawah ya. Di bawah. Nah boleh di komen dan jangan lupa bantu buat subscribe, bantu channel ini semakin berkembang. Nah nanti kita bakal masih banyak sih pertanyaan buat Mang Bopak ya. Nah jangan lupa subscribe dulu biar kalian dapat notifikasi ketika ada video terbaru yang diupload. Yang diupload. Intinya begitu. Saya Cilandri sebagai Sebagai host, host dan saya Bopak. pamit
undur diri, lanjut di part selanjutnya. Salam kenal, thank you, well. Di welcome pokoknya. Oke, thank you guys.